Shalom Pak Bu, Shalom. Untuk Anda yang hadir di sini maupun di rumah, saya sambut kehadiran semua di tempat ini. Secara khusus buat Anda yang kali pertama hadir dalam ibadah ini, Pak Bu, pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini. Sebab saya akan bagikan visi misi gereja di tempat ini, dan kami juga siap berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Itulah sebabnya pastikan Anda tidak langsung balik. Buat Anda yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan, tentulah akhir ibadah ini saya selalu akan mengajak Anda untuk berdoa untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Khusus yang ada di ruangan ini maupun di rumah Anda masing-masing. Ketika Anda di rumah masing-masing, Anda bisa menghubungi kami, alamat yang tertera di layar monitor Anda tentunya. Jikalau Anda di luar kota atau jauh dari kami, saya sarankan Anda dapat menghubungi gereja setempat, di mana setiap kita harus bertumbuh di dalam suatu persekutuan. Baik Pak Bu, untuk Anda semua yang hadir di sini, dan saya persilakan dulu untuk yang hadir di sini untuk boleh duduk kembali. Terima kasih untuk pelayanan kalian. Serasa kita semua pasti setuju dengan saya bahwa hadirat Allah semakin hari semakin begitu terasa di tempat ini. Sesungguhnya saya sulit untuk berdiri dengan sempurna, bukan karena saya lagi lemah fisik. Beberapa hari ini saya merasakan bahwa Allah semakin memperkuat density kehadiratnya, mandat yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini maupun yang mengikuti layar monitor dimanapun Anda berada. Memang pesan khusus ini lebih ditujukan kepada orang Kristen, khususnya juga orang hamba-hamba Tuhan yang saya harus sampaikan. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan buat Bapak Ibu yang belum pernah terima Yesus dan Tuhan juga mengasihi Anda sekalian. Pak Bu, ketika Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan, tentu yang dibutuhkan satu adalah respon Bapak Ibu. Kami hamba-hamba Tuhan hanya sebagai alat, tidak lebihnya seperti Anda, Bapak Ibu sekalian juga. Ketika kalau kami hamba-hamba Tuhan bisa dipakai dalam sebuah tatanan tertentu, itu karena kehausan dan kerinduan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan perlu menjawab doa Bapak Ibu sekalian. Dan jawaban-jawaban itu tentu melalui gerejanya atau hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan di hari-hari ini yang Tuhan sampaikan pesan-pesan ilahi yang penting. Tentu saya tidak bisa menjabarkan apa yang kami konfirm dengan beberapa hamba Tuhan dan beberapa peristiwa yang terjadi di sebelah sana sebelah sini, karena terlalu panjang nanti. Karena hari ini saya masih akan melanjutkan beberapa di antara kalian Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah tidak sempat ikut ibadah yang pertama. Tanggal 1 kita sudah mulai ada namanya urapan awal tahun. Tanggal 2 kita lakukan juga di tempat ini, ada 4 kali kita lakukan minggu lalu. Dan hari ini tanggal 9 hanya 2 kali kita lakukan, jam 10 dan jam 5 saya masih melayani. Seterusnya saya memang ini mandat ilahi yang saya harus berikan kepada beberapa daerah yang pernah saya kunjungi dan saya akan bawa ini. Karena Bapak rohani saya sudah pulang ke surga sehingga saya tidak bisa ke sana. Biasanya saya mesti ke Jakarta dulu menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tetapi kali ini saya lebih banyak kepada orang yang pernah dilayani oleh beliau. Apa sih maksudnya? Nanti saya kalau ada kesempatan saya akan berbagi sedikit. Saya berdoa beberapa hari ini apa yang harus saya bagikan buat Bapak Ibu sebagai landasan khotbah hari ini. Lanjutan daripada Bapak Ibu, kalau saja Bapak Ibu hari ini hadir di sini meresponi dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, saya pastikan Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang tidak biasa-biasanya. Mengapa? Karena Tuhan mengurapi saya bukan untuk saya. Tuhan mengurapi saya setelah saya mengerti bahwa untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara kita yang ada di sini maupun di luar sana. Tujuannya apa? Ada maksud Tuhan yang di dalamnya tidak disembunyikan.
Sebab itu hari ke hari saya terus berdoa, saya minta pencerahan supaya saya bisa menyampaikannya lebih konstruktif, maksudnya lebih bisa membangun Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah sebabnya minggu lalu kalau Bapak Ibu tidak sempat hadir di sini dan yang belum diurapi minyak, nanti saya akan berdoa buat Bapak Ibu, khusus yang Bapak Ibu tidak hadir minggu lalu. Kalau semuanya lagi nanti terlalu lama sekali Pak Bu ya. Kenapa mesti seperti itu? Ya kalau Anda tanya saya kenapa, saya juga tidak bisa jawab. Ya, tetapi yang jelas kesetiaan kita, responsi kita itu yang menentukan kita. Karena minggu lalu ada tema kita adalah mandat ilahi. Mandat ilahi itu harus dikerjakan 3 hal. Yang pertama adalah percaya, taat, dan keajaiban akan terjadi. Pak Bu, hari-hari ke depan yang Anda dan saya butuhkan adalah keajaiban. Ada terlalu banyak hal yang terjadi, terkadang mengagetkan kita. Kita belajar di tahun lalu, tapi kita jangan jadikan tahun lalu untuk mengukur tahun depan. Buat saya, tahun depan orang percaya adalah tahun yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya saya mesti berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, ketika menghadapi sesuatu yang sulit, itu bukan tujuan kita. Itu hanya perjalanan kita. Tujuan kita adalah nilai-nilai yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Itu yang sangat penting sekali Pak Bu. Nah itulah sebabnya kita sepakat sehati, kita mohon pertolongan Tuhan buat kita bisa melalui segala sesuatu yang terjadi. Dan kita mau raih apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi Anda dan saya. Nah itu yang saya harapkan. Nah mandat ilahi kemarin memang saya katakan tidak mudah sebenarnya. Kalau toh cuma hanya 3, percaya, taat, dan keajaiban terjadi. Sederhana sekali. Ya, kedengarannya sederhana, yang sulit adalah ketaatan. Ketaatan bukanlah sebuah slogan, tapi ketaatan adalah suatu kehidupan Anda dan saya, bahwa harus mendengar kembali panggilan Tuhan yang selama ini kalau kita salah, kita harus siap untuk diproses ulang. Dan yang kedua, kita harus siap mengadakan sebuah format ulang di dalam menata kehidupan kita. Tanggal 1 pesan Tuhan jelas bahwa kita punya timeline atau linear waktu. Nah setelah itulah baru kita akan mengalami pertukaran nilai menerima kuasa. Saya ulangi kembali untuk Bapak Ibu yang tidak hadir minggu lalu, sebaiknya Bapak Ibu bisa dengar khotbah saya. Ya, jadi tanggal 1, tanggal 2 itu sebenarnya satu kesatuan kalau kita buat seminar. Lalu hari ini apa yang Tuhan ingin kita belajar di tempat ini? Beberapa menit ke depan kita akan sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan. Saya memang potong-potong untuk menemukan konteks khusus pada pengurapan dan mandat ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Namun saya dorong Bapak Ibu bisa baca ulang di rumah, ya, terus-menerus tanya sama Tuhan. Dan saya selalu bertanya, Tuhan, saya tidak mau hal-hal ini hanya bersifat apa yang saya, kalau istilah orang dunia itu halusinasi, atau itu bersifat hanya kepentingan diri sendiri. Saya berdoa, saya tidak mau jadikan itu sebagai satu manifestasi, rekayasa atau manipulasi. Dan itu sangat berbahaya sekali di akhir zaman ini Pak Bu. Sampai pada hari-hari tertentu Tuhan semakin meneguhkan dengan ayat-ayat firman Tuhan, dan saya confirm bahwa ini Tuhan sungguh-sungguh ingin kerjakan. Nah itulah sebab tadi saya tanya, apa yang Anda rasakan hari-hari ini di ibadah? Kalau saya merasakan ada satu kepekatan kehadiran Tuhan. Bukan Allah yang hadir karena Anda, Allah Maha hadir, tetapi untuk pernyataan hadirat Allah itu diperlukan beberapa hal. Ya, itu yang bisa membuat dia hadir, harus ada media. Nggak semua gunung Tuhan hadir, gunung yang ada perjanjian Tuhan. Tidak semua tempat Tuhan hadir, walau memang Tuhan Maha hadir, tetapi ada firman-firman yang menjadi pegangan hidup. Ya, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, ketika dengar firman Tuhan, minimal Bapak Ibu bisa kuat di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dalam pertemuan ibadah seperti ini. Kejadian pasal 18 ayat 28 ada satu tulisan yang sangat luar biasa yang bisa saya pergunakan. Menarik saya untuk menyampaikan pesan Tuhan sebagai kelengkapan khotbah saya.
Namun kalau Anda mau baca, itu tentunya harus baca dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, minimal Anda bisa baca dari ayat 18, itu akan terus ketemu tentang maksud apa itu. Kejadian pasal 18 ayat 28 berkata demikian. Ini doanya Abraham kepada Tuhan Allah menampakkan diri. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, perhatikan baik, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 orang di sana. Ayat ini saya ambil satu aja Pak Bu. Kronologisnya Tuhan datang kepada Abraham. Mengapa? Karena Abraham itu adalah orang yang mendapatkan mandat ilahi. Manakala keturunan Abraham itu Sodom dan Gomora, Alkitab katakan bahwa Tuhan punya janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham supaya seluruh bangsa diberkati. Abraham dipilih Tuhan menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan keturunannya. Pak Bu, kalau itu saya pinjam sebagai kelangsungan daripada Alkitab, bukankah orang percaya kepada Yesus itu juga dikatakan keturunan Abraham? Karena kita ngomong seperti itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dan dia juga keturunan Abraham, dan berhak menerima seluruh janji-janji Allah kepada Abraham. Jadi kalau kita di sini kumpul percaya Yesus, percayalah Pak Bu bahwa kita ini adalah keturunan Abraham karena firman Tuhan menulis. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mengaminkannya. Tapi buat saya firman Tuhan itu iya dan amin. Namun kita bisa lihat Alkitab katakan Sodom dan Gomora, di mana kita tahu di situ ada namanya Lot. Itu juga keturunan Abraham, keluarga Abraham. Tetapi mengapa Tuhan datang kepada Abraham? Karena kata Tuhan, sebenarnya aku berjanji sama kamu dan keturunan kamu. Tapi aku dengar, kata Tuhan, aku dengar keluhan-keluhan Sodom dan Gomora itu hidupnya rusak. Oleh sebab itu aku turun untuk melihat, kata Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham berkata, Tuhan, ini bukan Tuhan yang pilih loh Pak Bu. Abraham loh yang menentukannya. Tuhan, ini bahasa saya, masa sih mau dimusnahkan Sodom Gomora itu? Jikalau ada 50 orang benar gimana Tuhan? Enggak. Nah ayat ini muncul, kalau saja enggak ketemu 50, 45 bagaimana? Enggak akan saya musnahkan juga. Lalu apa maksudnya Pak Bu? Maksudnya di sini Tuhan katakan, kehidupan ini semakin hari semakin rusak. Itulah sebabnya dia memerlukan orang yang benar di situ. Jika ada orang yang benar di situ, tanda kutip, saya menggunakan istilah minimal. Minimal akan kupakai untuk menjadi transfer atau transformasi, mentransferkannya. Kita tahu 2019 satu orang di Wuhan kena COVID. Cukup satu orang Pak Bu. Seluruh dunia mengalami lockdown. Hari ini kita mewarisi suatu kebanggaan kita menggunakan masker. Bangga nggak menggunakan masker? Harus bangga Pak Bu. Walaupun kadang-kala terasa agak sedikit terganggu. Saya khotbah sampai 7 kali kemarin pakai masker begini. Capek juga sih sampai di rumah. Karena disekat begini. Lalu saya mau antigen supaya saya bisa buka. Masker aja lah. Pagi tadi saya terlalu pagi, jadi antigen kayaknya belum buka kali ya. Jadi saya belum antigen. Tapi saya sudah divaksin. Pastikan saya bebas dari virus. Tapi saya tidak bebas dari urapan Allah. Saya akan transferkan dan impartasi buat Bapak Ibu mandat ilahi, kuasa yang membangkitkannya.
Tidak ada amin, tidak apa-apa Pak Bu. Jadi kesimpulannya apa? Tuhan butuh orang yang benar. Mengapa Tuhan butuh yang benar? Kalau Tuhan butuh cari orang benar sebagai landasan untuk dia menghadirkan kasih Allah di situ, berarti ada orang yang tidak benar. Ya Pak ya? Kalau saya mau mencari antara Bapak Ibu di sini orang benar, berarti ada orang yang tidak benar, kan? Kan seperti itu. Nah, kita mau tahu siapa yang tidak benar, siapa yang benar, supaya kita belajar. Jadi orang yang benar tentunya, kalau kita tidak benar, berarti kita tergolong orang yang akan dimusnahkan. Ya Pak ya? Jadi Bapak Ibu mesti buka cara berpikirnya Pak Bu. Saya sebagai hamba Tuhan hanya menjawantarakan, memberitakan maksud saya. Terkadang memang firman Tuhan itu dalam terjemahan saya agak sedikit mengkritik, betul. Tapi jangan merasakan rasa sakitnya. Tapi apakah Bapak Ibu membutuhkan firman Tuhan itu? Nah, ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu di sini maupun di rumah yang sedang mengikuti online service ini. Saya berdoa supaya di sini semua ketika firman diberitakan, bukan saya katakan minimal, ya tidak baik. Saya berdoa semuanya mengerti lalu hidup dalam kebenaran. Nah, di dalam kebenarannya berarti kita mempunyai perjanjian Tuhan kepada Abraham, mempunyai hidup dan mempunyai apa? Segala kelimpahan. Itu yang terpenting buat kita orang percaya. Kurang semangat rupanya Anda. Apa saya salah khotbah? Atau memang hadirat begitu kuat buat kita tidak bisa lagi respon? Pak Bu, respon Anda akan menggerakkan seluruh neurosistem Anda untuk mengalami terobosan lebih dalam. Nah, kita lihat dulu Pak Bu, kenapa ada namanya orang nggak benar? Saya coba untuk membuka buat Anda satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Di situ ada dua elemen penting sekali. Saya menggunakan istilah dua elemen. Elemen pertama adalah elemen kegelapan, elemen yang kedua adalah elemen pembawa terang. Kegelapan datang itu berarti iblis. Tujuannya apa? Dia mencuri dan membunuh dan membinasakannya. Pak Bu, saya ajak kita coba renungkan baik-baik. Sejak kapan iblis itu datang mencuri? Kalau kita membuka Alkitab, berbagai tahapan dalam Alkitab Tuhan katakan iblis mencuri. Pertama di Taman Eden. Apa yang dicuri sama setan itu? Kebenaran. Kebenaran yang hakiki yang harus dijalankan oleh orang percaya. Lalu coba diserongkan oleh setan. Sehingga Hawa menikmati apa yang menjadi tawaran setan. Dan itulah maksudnya tercuri. Ketika itu tercuri apa? Alkitab katakan mati. Ya Pak ya? Apanya yang mati? Imannya mati. Ketika imannya mati, tentu perjanjian Allah kepada Abraham kandas. Tidak memiliki kuasa. Lalu perjalanannya dengan apa? Bagaikan lagunya Kus Plus. Layang-layang terbang tinggi. Karena putus, dia akan jatuh. Seperti pesawat yang terbang tanpa ada kontrol, akhirnya dia akan jatuh juga, kan begitu. Nah Pak Bu, ini sangat berbahaya sekali. Jadi setan mencuri. Nah, izinkan saya Pak Bu mengulangi kembali, mengapa tanggal 25 Tuhan izinkan saya mengalami sebuah peristiwa yang sama sekali saya tidak pernah bayangkan. Dan saya adalah tipe orang yang sangat detail dengan namanya kebenaran. Dan tidak terlalu mudah juga yang namanya hal-hal seperti itu. Memang beberapa minggu terakhir, bulan terakhir ini, saya terus mendapatkan beberapa pernyataan Tuhan sudah saya sampaikan dan itu sedang terjadi. Lalu tanggal 25
dalam suatu penyembahan saya pagi-pagi, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang janggal. Tanda kutip tak kata janggal. Seperti puting beliung yang terus memutar, saya pikir saya lagi pusing atau saya kurang sehat. Saya buka mata nggak kelihatan apa-apa. Saya tutup mata lagi, itu semakin kencang. Beraneka ragam warnanya terus berputar. Saya ada di dalam itu, Pak, Bu. Terus saya buka mata lagi, saya pikir ini peristiwa ada di alam nyata ini, reality. Enggak, bukan. Kalau reality berarti selimut dan semua barang di kamar saya berantakan. Ini enggak, tapi itu kencang sekali. Lalu pada suatu pengertian hati saya berkata, saya sedang mau mengalami sebuah terobosan, ini proses. Saya diam saja, saya tidak tahan berdiri dan tenggelam di dalam hal yang sangat tidak pernah saya alami. Walaupun ada beberapa kali peristiwa yang saya pernah alami, ini yang berbeda sekali. Dan tiba-tiba muncul di depan saya satu kunci. Mungkin ini yang perlu Bro Agus dengar. Kunci. Dan kunci itu saya lihat itu menyala-nyala gede banget itu kuncinya. Kayak salib begitu. Hadap ke saya. Tapi herannya saya bisa ambil kunci itu. Yang besar tapi saya bisa ambil. Waktu saya pegang kunci itu, belum sempat saya ngomong, Tuhan kasih saya kunci, tiba-tiba saya mengalami sebuah ruangan yang berbeda. Dan saya baru sadar, hari-hari ini baru saya ingat ketika saya tanya, ruangan apa itu? Begitu saya masuk, ruangan itu gelap sekali, tidak ada apa-apa, sunyi senyap, tidak ada pusaran itu. Saya menatap terus, kemudian ada bintang-bintang. Kalau Anda pernah naik pesawat luar angkasa, ya pasti Anda bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau Anda seringkali nonton juga film-film yang luar angkasa, seperti itu. Gelap tapi ada kedip-kedipan aja. Kelap-kelip itu bintang aja, menyala. Dan pada saat yang sama Tuhan minta saya, mintalah apa saja. Kunci kan saya sudah dapat. Saya ada di alam hadirat Allah. Alam ilahi. Dimensi yang paling spektakuler. Yang sesungguhnya dirindukan oleh orang. Saya tidak mau saya cerita terlalu berkelebihan. Tapi apa yang saya alami saya ceritakan. Waktu kunci saya ada di saya disuruh minta, Pak, Bu. Tahulah ya, hari-hari ini kita sangat banyak kebutuhan. Kita butuh pelayanan, kita butuh uang, kita banyak kebutuhan, Pak, Bu. Tapi bukan itu yang saya minta. Herannya kok saya nggak minta itu. Mestinya saya bisa minta mobil, mestinya saya bisa minta jemaat yang banyak, mestinya saya bisa minta macam-macam kan. Tapi kenapa itu yang tidak keluar? Saya tahu mulut saya terkunci karena Bapak Ibu berdoa untuk saya. Sehingga waktu saya minta, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Dan tiba-tiba saya berubah, lihat alam hadirat Allah, bukan lagi melihat bintang-bintang itu, tetapi ada hamparan yang kering seperti musim kemarau. Wah, saya lihat, saya kaget. Lalu tiba-tiba ikan itu para mati di situ. Waktu saya menatap ikan itu, saya nggak ngerti apa itu. Dan bisikan Tuhan kepada saya, itulah orang Kristen yang hidup di tengah orang mati. Saya nangis. Saya nggak tahu apakah itu berbicara buat kita di sini atau buat dunia. Lepas dari semua itu saya tidak mau menghakimilah. Tetapi ini menjadi teguran buat saya untuk menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen. Kenapa? Karena kebenarannya tercuri. Sehingga mati seperti itu. Walaupun kita sanding dengan orang Kristen, dengan orang yang non-Kristen, nggak bedanya kita itu sama teman mereka. Dan bagaimana dunia ini bisa damai? Sementara orang Kristen yang bawa mandat saja sudah tidur. Kata Tuhan. Lalu apa? Waktu saya lihat dalam feel hati saya, kan kamu sudah bawa
kunci dan menerima kuasa ilahi bangkitkannya. Bangkitkan aja. Belum saya sempat tengking. Biasa kita orang karismatik kan pandai tengking. Belum sempat, itu ikan sudah mulai lompat-lompat kembali. Artinya sudah hidup kembali lagi ikan-ikan itu. Jadi ketika ikan-ikan itu hidup kembali, saya menatap ada kesukacitaan. Dan kekristenan harus seperti itu. Pada akhirnya saya mempunyai pengertian, tugas dan mandat ilahi itu diberikan kepada kita. Dan saya beritakan kepada Bapak Ibu yang hadir ke sini untuk minta pengurapan, mendapatkan kuasa ilahi membangkitkan. Tujuannya apa? Kalau tujuan sekedar kaya, hidup dalam kelimpahan dan sehat, itu bonus semua Pak Bu. Tapi tujuan Yesus yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Hari ini renungannya saya sudah tuliskan buat Bapak Ibu. Bisa mengerti di situ. Dan ketika itu bangkit kembali, ikan-ikan itu saya menatap dengan sukacita dan tiba-tiba berubah. Ladang hamparan yang kering kelontang itu tumbuh rumput hijau dan ada pohon yang besar dan tiba-tiba bunganya menghempit saya 2 hari. Itu pengalaman 2 hari. Hari pertama tanggal 25, lalu tanggal 26-nya saya mungkin karena nggak saya ceritakan, bunga itu mulai lagi menghempit saya. Sepertinya semak gitu, tapi bunga. Lalu dari bunga itu muncullah buah dan daun, dan Tuhan bilang, buah itulah makananmu dan daun itulah obat bagimu. Saya ingat ada ayatnya di kitab Yesaya. Saya baca Yesaya pasal yang 47 itu. Manakala air yang mengalir dari percis apa yang saya alami. Jadi apa kolerasi dengan khotbah hari ini? Pak Bu, manakala kebenaran kita diucuri, Alkitab katakan apa? Iman kita mati seperti ikan-ikan tersebut. Saya minta peneguhan Tuhan. Saya tidak lagi punya bapak rohani karena dia sudah meninggal, almarhum. Saya coba telepon ke keluarganya, saya mau ketemu mereka karena ada di Jakarta. Saya mau bagikan ini seperti dulu pernah sekali saya datang ke beliau yang tadinya dia sudah teriak-teriak mau mati tanda kutipnya yang kesaksinya. Ya memang dia sudah lemah sekali. Lalu singkat cerita saya sampaikan pesan Tuhan dan tiba-tiba dia bangkit kembali semangatnya. Sehingga di usia tambahan 2,5 tahun, 14 negara, 30 provinsi dia datangi untuk memberitakan kebenaran itu. Artinya Tuhan sedang membutuhkan orang-orang seperti Yos Lamel lagi. Maka waktu saya minta Tuhan untuk menguji kembali, saya membagikan ini pada tanggal 1 yang disebut mandat ilahi. Untuk mendapatkan mandat ilahi, kita harus melalui 3 proses. Enlightenment, timeline, spirit of excellence. Artinya apa? Enlightenment, pencerahan dulu. Hadirat Allah itu mencerahkan kita. Oh, baru saya tahu waktu Tuhan mencerahkan saya. Saya lihat diri saya di dalam hadirat itu seperti kayak kaca. Tidak ada lagi satu helai rambut dan tidak ada lagi satu daging, semuanya transparan. Saya bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, jangan coba-coba main-main dengan Tuhan, main-main dengan kebenaran. Saya bilang sama Erna bagian keuangan, hitung kembali keuangan kita. Jangan sekali-kali kita membiarkan uang itu keluar tanpa ada pertanggungjawaban. Kita akan berurusan sama Tuhan. Jangan coba-coba, saya bilang. Uang Tuhan itu uangnya Tuhan. Paham ya? Saya bilang sama teman-teman saya, kebenaran itu harus dijaga. Kita nggak akan mungkin mendapatkan sebuah impartasi dan mandat ilahi manakala kita masih hidup di dalam tidak benar. Satu sisi haleluya, satu sisi kita memperlakukan diri kita seperti orang dunia. Kira-kira begitu loh Pak Bu. Oke, paham ya? Nah, kenapa? Nah, kita lihat. Ada satu ayat yang saya sudah tuliskan di dalam renungan yang perlu Bapak Ibu sebagai
pegangan untuk merenung kembali. Roma pasal 6 ayat 20 berkata begini, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah itu dia, kalau kita masih bebas kebenaran, kita masih boleh sana, boleh sini, langgar sana, langgar sini, ya sudahlah, Kristen itu tidak jamin, berarti kita masih hidup dalam apa? Dosa. Pendeta ngomong apa saja, firman Tuhan ngomong saja, itu kan cuma hari Minggu. Tapi hidup kita nggak beda-bedanya sama orang dunia. Di sini kita tidak bicara boleh atau tidak boleh, khususnya buat hamba-hamba Tuhan, anak Tuhan. Kalau tanya saya, boleh nggak? Baik, saya begini. Sorry deh, saya nggak mau bilang boleh atau tidak boleh. Saya cuma kasih tahu satu hal, patut nggak kita lakukan. Kedua, jadi berkat nggak kita lakukan. Jadi batu sandungan nggak? Kalau itu jadi batu, ngapain? Saya ingat nih ada Bro Dedi di sini nih. Sekali waktu saya dikasih mobil, saking senangnya mobil, sekaligus saya dikasih plat nomor dengan yang semprotan punya. Kalau nggak salah itu pakai plat apa itu, Mika. Keren sekali kan? Ya dong, mobil baru dengan Mika. Lalu brother Dedi itu kan di Polda, ini melanggar hukum. Tidak ada tiling-aling, saya cabut. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Patut nggak seorang hamba Tuhan memakai mobil seperti itu? Dan saya merasa nggak patut saya copot. Itulah dibicara kebenaran. Paham nggak? Kemarin saya ngobrol sama Nyak tanpa sadari, ngobrol-ngobrol nyelonong maju, melanggar lampu merah. Salah nggak? Salah. Saya minta maaf sama polisinya. Saya putar balik lagi, saya mau berdoa buat dia, tapi dia udah pergi. Saya minta ampun, memang nggak ditilang. Tapi saya bisa saja kan, cari alasan kan. Saya bilang saya salah Pak, saya pendeta, saya ngaku lagi pendeta. Nyak bilang, lu ngaku pendeta udah percuma. Iya saya ngaku pendeta. Saya bilang saya minta maaf, saya salah. Nggak akan pernah saya mengatakan saya nggak benar. Saya tidak salah. Karena lampu merah toh. Kita belajar. Paham ya ayat ini? Kalau dosa kan kita bebas. Cari alasan aja kan, bela diri gitu loh ya. Tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi saya mau mencerahkan hati kita. Mari ke depan kita mulai mencerahkan ada di mana posisi kita. Kalau Anda dengar berita-berita dunia dan berbagai kesaksian, berbagai nubuatan, Pak Bu, persiapan menuju kepada sesuatu yang lebih sulit buat anak Tuhan. Semalam kita tanpa sengaja karena ikutin TV berita, memang saya jarang lagi ikut-ikutan TV, saya agak buka channel, saya dengar ada namanya digital KTP dan sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan di situ semua. Semakin menuju kepada sebuah kesulitan buat kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati hidup dalam kebenaran, kita tidak punya kekuasaan. Lalu berikutnya dia bilang apa? Dan buah apakah yang kamu petik dari padanya? Kalau kita hidup di dalam dosa, kita bebas melakukan apa saja, kebenaran itu cuma hanya di gereja. Lalu Rasul Paulus kata, apa sih yang kalian alami? Oh saya senang Pak. Iya, kamu pernah nggak nanya? Saya ingat ngomong, ini saya terbuka aja karena saya pendeta, saya cerita pendeta nih. Saya sama Aui ada di mana? Ada di Sintang. Ketika di sela-sela kami ngobrol, ada seanak Tuhan, dia sudah mau jadi Kristen. Ketika dia datang ke gereja ini, dia ketemu seorang pengkhotbah, saya tidak tahu yang mana orangnya. Tetapi dia belum lama kami sama-sama ketemu di karaoke. Kalau Anda mau ke karaoke boleh nggak sih? Para pendeta, kita tidak bicara boleh atau tidak boleh. Pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Paham ya maksud saya ya? Ya saya juga manusia. Kadang-kadang terjebak ke hobi juga. Sekali waktu saya hobi makan, saya posting. Senang loh, banyak kasih view loh. Lama-lama jadi YouTuber saya. Terus ada seorang teman tegur saya. Saya langsung hapus. Saya bertanya pada diri saya, boleh atau tidak boleh? Patut atau tidak patut?
Kalau kita lakukan apa buahnya? Kamu tidak tahu, nggak ada yang berani ngomong. Tapi di luar orang bisa ngomongin kamu. Dan disitulah penghambat kita menjadi cermin kemuliaan Tuhan. Pedas ya khotbahnya ya. Ini sedang mencerahkan kita. Lalu katanya apa? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang dikatakan, karena kesudahan semua itu adalah kematian kekal. Jadi tadi saya hanya membuat apa akibat ya Tuhan perlu kebenaran. Sodom dan Gomora adalah perwakilan memperlihatkan kepada kita hidup hari-hari ini seperti itu. Mungkin saya mau petik lagi, hari ini masalahnya lebih serius dibandingkan Sodom dan Gomora pelanggaran. Karena kita lebih maju pada saat itu. Itulah sebabnya bersyukur kepada Tuhan ketika Dia masih mau menegur kita, karena tangannya masih terbuka untuk buat kita kembali kepada Dia. Itulah sebabnya elemen yang kedua, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Maksudnya aku datang itu kan aku ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Janganlah kita ngaku orang Kristen. Satu sisi kita haleluya, di sisi lain kita masih hidup di dalam dosa. Dosa apa sih? Pak Bu, cari aja di rumah Alkitab baca. Saya nggak maulah ceritakan dosa-dosa apa. Terlalu panjang nanti juga bisa senggol sana senggol sini, kan nggak etis juga. Di rumah Tuhan, tanya ke Adam. Kebenaran itulah yang akan menaikkan iman kita, hidupkan iman kita. Kalau iman kita hidup, perjalanan kita apa? Penuh kelimpahan. Itulah sebabnya Dia berkata, jangan kamu kemana-mana. Aku akan berikan kamu Roh Kudus. Untuk apa? Roh Kudus itulah yang akan memeteraikan kebenaran dalam kehidupan kita. Dalam Kisah 1 ayat 8 apa? Kamu akan terima kuasa. Ingat, hadirat Roh Kudus itu menggambarkan kuasa. Kalau Bapak Ibu mengerti kata kuasa, di dalam Alkitab ditulis di dalam kitab Yesaya ada namanya tanda T, supaya tidak akan dimusnahkan di dalam sebuah peristiwa. Kata T itu tahu, artinya kebenaran atau absolut, kemutlakan atau kesempurnaan, perfect. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita baca Alkitab apa? Tuhan berikan kita Roh Kudus supaya kita dapat kuasa. Dan bukan hanya kita dapat kuasa. Kuasa kan gampang kan? Begitu kita terima Yesus, kita percaya, kita sudah diberikan kuasa. Tetapi untuk berjalan di dalam kebenaran, nggak segampang itu. Kita perlu Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi dua Pak Bu, kalau Anda beli mobil, tidak hanya sekedar Dia berikan kamu mobil. Kalau Anda beli mobil, begitu mobil Anda beli pulang, Anda nggak ngerti, yang seharusnya isi bensin, Anda isi solar, itu mobil tidak perlu dirusakin sama bengkelnya atau sama pabriknya, dia rusak sendiri. Ya Pak ya. Kadang-kadang kita merasa nggak enak loh kalau ditegur. Kita merasa kenapa sih hak-hak gua kok? Betul nggak? Kenapa sih firman Tuhan itu yang cari yang susah-susah, cari yang gampang-gampang, supaya saya nggak disakitin. Saya cuma mau tanya Pak Bu, pernah nggak Bapak Ibu tanya sama bengkel, sama pabrik mobil, kenapa sih susah-susah? Uang saya, mobil saya. Saya mau isi bensin kek, mau isi solar kek, mau isi minyak tanah kek, hak saya. Kan bisa begitu. Sepertinya kok pabriknya susahin saya? Enggak Bu. Supaya mobilnya dapat berjalan sesuai dengan mobil itu, maka ya ada agendanya gitu loh. Sama anak Tuhan. Sama anak Tuhan juga. Kalau kita sudah terima kuasa, kuasa ini kita nggak bisa pakai semuanya kita. Roh Kudus yang akan mendidik kita. Kalau Anda baca kitab,
Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi dua hal. Yang pertama, ketika kita hidup kembali karena Yesus datang, maka kita memiliki iman, Roh Kudus akan membawa kuasa kebangkitan. Yang kedua, Roh Kudus itu juga akan menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Haleluya. Amin.